Halo Pak Iman dan teman-temanku yang terkasih. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang perjalanan misionaris Santo Paulus dalam pewartaannya di Korintus dan di Athena. Sebelum itu, perkenalkan saya Valerin dan dua teman saya, Suster Ovi dan Dian. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang konteks sejarah, budaya serta strategi pewartaan Santo Paulus dalam membangun jemaat dan menghadapi tantangan intelektual di bangsa Yunani. Oke, jadi sebelum itu ada banyak sekali yang akan saya dan teman-teman saya jelaskan, yaitu mengenai latar belakang perjalanan misionaris kedua, yaitu salah satunya yaitu ada tujuan. Jadi tujuan yang salah satunya itu memperkuat gereja yang telah dibangun pada perjalanan pertama dalam mewartakan Injil di wilayah baru. Itu terdapat pada Kisah Para Rasul bab 15 ayat 36 sampai 41. Lalu tim misionaris yang melakukan perjalanan itu yaitu Santo Paulus, Silas, dan kemudian Timotius dan Lukas. Oke, konteks sosial dan budaya yang mereka hadapi yaitu di bangsa Yunani sebagai pusat budaya dan filsafat Hellenistics. Oke. Pewartaan Korintus. Di situ mereka melaksanakannya serta di dalam 18 bulan sekitaran itulah. Terus tuh metode pewartaan yang mereka gunakan mengajar di rumah Aquilina dan Priscilla, berdialog di rumah ibadat dan di hadapan umum, menjalin relasi dengan jemaat yang non-Yahudi. Lalu tantangan serta penolakan yang mereka hadapi, yaitu penolakan dari komunitas Yahudi setempat. Lalu pengadilan dihadapkan para Proxo Galio. Itu terdapat pada Injil Kisah Para Rasul bab 18 ayat 12 sampai 17. Dampak pelayanannya: berdiri gereja Korintus, penulisan surat-surat kepada jemaat 1 dan 2 Korintus. Pewartaan di Athena. Di Athena mereka melakukan pusat filsafat Yunani, yaitu Stokisme dan Epikureanisme. Kota penuh dengan patung yang di dalam situ banyak sekali yang menyembah berhala. Lalu metode pewartaan yang mereka lakukan yaitu berdialog pada masyarakat di pasar dan di masyarakat umum, khotbah, dan menggunakan konsep Allah yang tidak dikenal sebagai titik masuk pewartaan. Lalu respon para umat yang mendengar itu, beberapa mengejek, terus ada yang tertarik dan ingin mendengarkan lebih lanjut. Terus ada juga di dalam situ yang percaya dan tidak percaya. Namun itu termasuk di Dionis dan Damaris. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Suster Ovi. Baik, selanjutnya pewartaan Paulus di Athena. Sebelumnya kita akan melihat tentang konteks pewartaan Paulus di Athena. Konteksnya seperti apa? Yaitu Athena waktu itu adalah pusat filsafat Yunani atau pusat filsafat Yunani kuno. Di situ muncul yang namanya Stoikisme dan Epikureanisme. Stoikisme adalah sebuah aliran filsafat yang mengajarkan tentang pengendalian diri. Di situ menekankan hidup bijaksana, menerima segala sesuatu dengan apa adanya. Jadi orang menerima dengan apa adanya. Lalu kata yang kedua, Epikureanisme atau aliran Epikureanisme, yaitu aliran filsafat yang muncul yang mengajarkan tentang cara mencapai kebahagiaan, yaitu apa? Dengan melalui kenikmatan sederhana dan menghindari rasa sakit. Jadi pada zaman itu orang-orang mau mengalami kebahagiaan tetapi tidak mau merasakan yang namanya penderitaan atau yang namanya sakit. Itulah yang muncul pada zaman itu. Lalu konteks lain di Athena waktu itu, Athena adalah kota yang penuh dengan patung berhala.
Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul, di situ banyak orang yang sering melakukan penyembahan berhala, atau orang-orang tidak mengenal Allah, tetapi mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka membuat barang-barang dari emas, dari perak, tapi barang-barang itu yang menjadi dewa-dewa mereka, yang menjadi alat penyembahan mereka. Lalu metode pewartaan Paulus, metode apa yang ia gunakan? Metode yang pertama adalah metode berdialog. Berdialog di mana? Paulus tetap bertolak dari Kisah Para Rasul, yaitu Paulus berjalan ke pasar, berjalan-jalan ke pasar, lalu dia menemukan para filsuf di pasar atau juga dengan masyarakat umum. Nah, disitulah dengan para filsuf itu Paulus berdialog dengan mereka. Lalu dengan masyarakat umum juga yang Paulus jumpai di pasar-pasar itu, Paulus menggunakan kesempatan itu untuk berdialog, berbincang-bincang atau bertukar pikiran dengan para filsuf atau juga dengan masyarakat pada zaman itu. Metode apa yang digunakan Paulus? Metode berikutnya adalah khotbah di Areopagus. Itu adalah salah satu kegiatan yang sangat terkenal pada zaman Paulus, khotbah di Areopagus. Nah, khotbah itu adalah yang menjadi titik awal masuknya pewartaan Paulus, di mana khotbah itu yang menjadi konsepnya adalah Allah yang tidak dikenal. Kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 34, di situ dia mengatakan bahwa, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya? Itulah yang kuberitakan kepada kamu." Jadi Allah yang tidak dikenal itu yang Paulus temukan dengan tulisan di mezbah itu adalah salah satu titik masuknya pewartaan Paulus, ya, bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Allah yang Paulus imani, yang diwartakan oleh Kristus itu. Lalu dalam pewartaan itu bagaimana respon dari masyarakat atau dari orang-orang yang Paulus hadapi dalam pewartaannya? Ada yang mengatakan bahwa respon pewartaan adalah beberapa orang mengejek Paulus. Bayangkan ketika Paulus mewartakan, pasti ada yang terima, ada yang tidak terima, ada yang menyetujui dan ada yang tidak menyetujui. Nah, di situ banyak orang yang mengejek Paulus. Mengejek artinya tidak menyetujui apa yang Paulus wartakan atau tidak setuju dengan pewartaan Paulus. Tetapi ada juga yang tertarik dengan pewartaan Paulus dan ingin terus lanjut mendengarkan. Beberapa orang menjadi percaya kepada pewartaan Paulus dan percaya kepada Kristus yang diwartakan oleh Paulus itu, kepada Injilnya. Termasuk Dionysius dan Damaris. Itu juga adalah dua orang yang percaya kepada Kristus ketika Paulus mewartakan. Buah dari pewartaan Paulus adalah banyak yang percaya, yang menerima pewartaannya dan percaya kepada Kristus. Lalu kita akan melihat tentang strategi pewartaan Paulus. Strategi yang pertama adalah kontekstualisasi Injil. Paulus menyampaikan Injil dengan konteks budaya pada zaman itu. Jadi dia sangat menghargai konteks budaya. Paulus menyesuaikan pesan Injil dengan konteks budaya dan intelektual para pendengar, yaitu dengan orang-orang Athena. Lalu pendekatan dialogis atau pendekatan dialog, secara berdialog. Paulus dalam pewartaannya itu juga melibatkan para pendengar di dalam berdiskusi. Karena di awal tadi mengatakan bahwa Paulus berjalan ke pasar-pasar dan menemukan para filsuf atau masyarakat umum, dan disitulah dia mengadakan dialog dengan para filsuf, dengan masyarakat pada zaman itu, sehingga memfasilitasi Paulus untuk mewartakan Injil itu.
Nah, Paulus juga sangat kreatif dalam pewartaan atau kreativitas dalam pewartaan. Di dalam mewartakan, Paulus menggunakan elemen budaya lokal pada zaman itu, kontekstualisasi. Jadi Paulus sangat menghargai budaya lokal dan menggunakan budaya lokal itu untuk menyampaikan sebagai pintu masuknya untuk menyampaikan Injil. Jadi tidak semata-mata langsung dengan Injil, tapi dengan budaya itu Paulus juga kemudian mewartakan Injil yang menjadi kegiatannya atau yang menjadi aktivitasnya, tugasnya. Lalu dalam pewartaan Paulus juga ternyata Paulus menghadapi beberapa tantangan dan pembelajaran baginya. Tantangan yang pertama adalah tantangan filsafat dan iman. Di situ Paulus menghadapi argumen filosofis di Athena. Itu salah satu tantangan yang Paulus hadapi ketika berhadapan dengan para filsuf. Ketika dia mewartakan Kristus yang bangkit, Kristus yang Paulus imani itu, dia mewartakan ternyata banyak yang tidak percaya dengan pewartaan itu. Dan itu adalah salah satu tantangan yang Paulus hadapi, yaitu bagaimana dia juga menghadapi argumen-argumen para filsuf itu. Tentunya kita tahu bahwa para filsuf punya ide-ide tersendiri, punya pengetahuannya tersendiri, sehingga kadang-kadang mungkin mereka ini yang tidak percaya kepada Paulus dan mengejeknya, mungkin bisa juga. Sehingga itulah yang menjadi tantangan Paulus. Lalu tantangan berikutnya menjaga integritas pewartaan. Bagaimana Paulus menjaga integritas pewartaan? Paulus dalam mewartakan, dia tidak berkompromi dengan ajaran Injil meskipun di tengah budaya yang sekuler. Artinya Paulus tetap mewartakan Injil, mewartakan apa yang menjadi tugasnya, apa yang dia percayai, yang dia yakini, dan dia mewartakan itu, tetap mewartakan Injil yang walaupun banyak tantangan yang ia hadapi, tetapi terus mewartakan Injil atau mewartakan Kristus kepada orang-orang di Athena, yang kemudian banyak juga yang percaya kepada pewartaannya dan kemudian percaya kepada Kristus. Nah, selanjutnya yaitu relevansi bagi gereja masa kini. Yang pertama yaitu menghadapi tantangan intelektual. Gereja dihadapkan pada beragam tantangan intelektual yang timbul dari kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, filsafat, dan budaya modern. Dalam menanggapi situasi ini, penting bagi gereja untuk menjalin dialog yang konstruktif dengan dunia akademik dan pemikiran tanpa kehilangan identitasnya. Pendekatan ini mencerminkan semangat fides et ratio, iman dan akal budi, yang menjadi ajaran fundamental dalam tradisi gereja Katolik. Sikap terbuka terhadap diskusi intelektual memungkinkan bahwa gereja untuk memberikan respons yang tepat terhadap isu-isu kontemporer seperti etika biomedis, keadilan sosial, dan ekologi dengan landasan iman yang kokoh. Selain itu, keterlibatan di ranah akademik membantu gereja untuk tetap relevan dalam membentuk pemikiran serta nilai-nilai moral di tengah masyarakat yang terus berkembang. Yang kedua, pewartaan di tengah pluralisme dunia modern ditandai oleh keberagaman budaya, agama, dan pandangan hidup. Dalam konteks ini, gereja dapat mengambil inspirasi dari Rasul Paulus yang dalam pewartaannya membangun jembatan komunikasi dengan berbagai kelompok seperti yang ia lakukan di Areopagus, terdapat dalam Kisah Para Rasul bab 17 ayat 22-34. Paulus menegaskan bahwa pewartaan iman hendaknya dilakukan dengan kebijaksanaan, memahami konteks budaya setempat sekaligus tetap teguh pada kebenaran Injil. Gereja masa kini perlu menerapkan pendekatan serupa, berdialog dengan berbagai komunitas tanpa mengorbankan ajaran iman. Pewartaan yang relevan dalam konteks pluralisme harus menegaskan nilai kasih,
keadilan, dan persaudaraan universal sehingga menjadi kesaksian yang nyata tentang Kristus di tengah dunia yang beraneka ragam. Dengan demikian, dalam menghadapi tantangan intelektual dan mewartakan iman di tengah pluralisme, gereja menjalankan misi untuk tetap relevan dan memberikan dampak positif bagi dunia. Kesimpulan ini menegaskan pentingnya bagi mahasiswa untuk memahami dan menerapkan strategi pewartaan yang dilakukan oleh Paulus di Korintus dan Athena dalam konteks gereja masa kini. Ada beberapa poin yang penting yang baru dibahas. Yang pertama yaitu strategi pewartaan Paulus di Korintus dan Athena. Terdapat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 1-11. Paulus menghadapi masyarakat yang materialistis dan kaya akan berbagai pengaruh budaya. Dalam situasi ini, strateginya adalah membangun hubungan dengan komunitas lokal, di mana ia bekerja sebagai pembuat tenda bersama Aquila dan Priscilla, menggunakan pendekatan yang sederhana dengan berbicara tentang Yesus, menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat setempat, menekankan iman kepada Kristus yang tersalib dan menghindari hikmat duniawi. Terdapat dalam 1 Korintus bab 2 ayat 1-5. Di Athena terdapat dalam Kisah Para Rasul 17-16-34. Di kota ini Paulus berhadapan dengan masyarakat yang lebih filosofis dan intelektual. Strategi yang digunakan juga berbeda. Yang pertama yaitu menggunakan titik temu budaya dengan mengutip puisi Yunani dan membahas Allah yang tidak dikenal yang telah mereka sembah. Terus juga menyesuaikan bahasa dan metode pewartaan, tetapi juga tetap berpegang pada inti dari iman Kristen. Yang kedua, relevansi dalam gereja masa kini. Gereja saat ini menghadapi beragam tantangan budaya seperti sekularisme, pluralisme, dan pemikiran ilmiah yang skeptis terhadap iman. Seperti Paulus juga mewartakan harus bersifat kontekstual, menyesuaikan cara komunikasi dengan budaya dan juga pola pikir masyarakat tanpa mengorbankan inti ajaran iman. Terus juga diperlukan strategi yang fleksibel dalam masyarakat yang materialitis, pendekatan persaudaraan dan kesaksian hidup lebih efektif, sementara dalam lingkungan intelektual penting untuk menyajikan argumen rasional dan dialog terbuka mengenai iman. Nah, dengan demikian mahasiswa diharapkan juga tidak hanya memahami cara Paulus mewartakan Injil, tetapi juga bagaimana bisa mampu menerapkan strategi yang serupa dalam menghadapi tantangan pewartaan di area modern. Itu aja, terima kasih.